Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Selina. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai pendahuluan dari penelitian saya. Sebelumnya, penelitian saya ini memiliki judul yaitu faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan pembelian kosmetik halal secara pembelian secara online dan secara offline. Nah, untuk fenomenanya ini sendiri, di mana yang kita tahu belakangan ini kosmetik itu sudah marak beredar diperjualbelikan di kalangan masyarakat. Nah, baik secara pembelian secara online atau di toko-toko online dan pembelian secara offline kayak di minimarket atau di supermarket gitu-gitu. Nah, industri kosmetik ini harus menjamin keamanan dari suatu produk kosmetik itu sendiri, terutama para konsumen muslim. Nah, kebanyakan ini para konsumen ini harus mengetahui dulu nih nilai kandungan keamanan atau kehalalan dari produk kosmetik itu sendiri. Nah, tapi pada realitanya kebanyakan para konsumen muslim ini lebih banyak menggunakan kosmetik itu hanya berdasarkan tren atau berdasarkan kecocokan kosmetik yang pernah ia pakai. Jadi ia akan membelinya lagi karena merasa sudah cocok. Walaupun misalkan produk kosmetik itu sendiri belum teruji kehalalannya. Nah, oleh karena itu, di sini saya ingin mengetahui faktor apa saja sih yang mempengaruhi pengambilan keputusan seorang konsumen itu dalam membeli kosmetik halal, baik secara online maupun secara offline. Nah, di sini saya menggunakan 6 variabel independen, yang dimana yang pertama itu untuk X1-nya itu ya ada variabel sikap, lalu ada variabel norma subjektif X2, lalu ada variabel persepsi kontrol perilaku X3, lalu ada harga X4, lalu ada religiusitas X5, dan ada variabel label halal sebagai X6. Kemudian untuk variabel dependennya itu sendiri, saya menggunakan variabel keputusan pembelian. Nah, variabel dependen ini karena saya di sini menggunakan analisis regresi logistik, di mana variabel dependen ini bersifat dummy, yaitu memiliki dua kategori. Kategori yang pertama itu pembelian secara online, lalu yang kategori yang kedua yaitu pembelian secara offline. Nah, setelah itu dari penelitian ini akan diuji melakukan beberapa tahapan pengujian. Yang pertama itu ada tahapan analisis statistik deskriptif, lalu ada uji validitas, uji reliabilitas, uji multikolonialitas, dan ada uji regresi logistik itu sendiri. Setelah semuanya telah dilakukan pengujian, maka tahapan selanjutnya itu akan dilakukan interpretasi dan akan ditarik kesimpulannya. Kemudian untuk hipotesis itu sendiri, di mana dalam penelitian ini memiliki beberapa hipotesis, yang di mana hipotesis pertama yaitu H0, sikap tidak berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam membeli kosmetik halal melalui pembelian secara online dan offline di Jabodetabek. Lalu H1-nya, sikap berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam membeli kosmetik halal melalui pembelian secara online dan offline di Jabodetabek. Lalu untuk hipotesis kedua yakni tentang variabel norma subjektif, di mana H0 ini menolak atau tidak berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam membeli kosmetik halal melalui pembelian secara online dan offline di Jabodetabek. Lalu untuk H1-nya itu, norma subjektif itu berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam membeli kosmetik halal melalui pembelian secara online dan offline di Jabodetabek. Untuk hipotesis ketiga yaitu mengenai variabel persepsi kontrol perilaku, di mana H0 ini tidak berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam membeli kosmetik halal melalui pembelian secara online dan offline di Jabodetabek. Yang H1-nya juga tentang persepsi kontrol perilaku, tapi berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam membeli kosmetik halal melalui pembelian secara online dan offline di Jabodetabek. Untuk hipotesis keempat, mengenai variabel harga, di mana H0 itu tidak berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam membeli kosmetik halal melalui pembelian secara online dan offline di Jabodetabek. Lalu untuk H1-nya, yaitu harga berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam membeli kosmetik halal melalui pembelian secara online dan offline di Jabodetabek.
Lalu untuk hipotesis 5, H0, religiositas tidak berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam membeli kosmetik halal melalui pembelian secara online dan offline di Jabodetabek. Lalu untuk H1-nya, religiositas berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam membeli kosmetik halal melalui pembelian secara online dan offline di Jabodetabek. Dan hipotesis yang terakhir, yaitu pada variabel label halal, di mana H0 ini, label halal tidak berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam membeli kosmetik halal melalui pembelian secara online dan offline di Jabodetabek. Lalu H1-nya, label halal berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam membeli kosmetik halal melalui pembelian secara online dan offline di Jabodetabek. Cukup sekian pendahuluan dari penelitian saya. Sampai berjumpa di next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.